Jadi zikir itu dilakukan di dalam kesadaran billah, bahwa dengan kesadaran pandangan rasa bahwa sesungguhnya Tuhan maha meliputi segala sesuatu kemanapun engkau menghadapkan wajahmu di situ wajah Allah. Ini bagus dilakukan ketika kita di dalam kesedihan yang sangat, dosa besar yang sangat, atau pengharapan yang sangat, bahkan pengagungan yang sangat, bahwa sesungguhnya engkau adalah Tuhanku, tak ada Tuhan selain engkau, kemana lagi aku menitipkan harapanku kecuali padamu ya Tuhanku, sebab engkau adalah satu-satunya Tuhan yang ada, yang meliputi dunia dan akhirat. Jadi kalau ada pengharapan yang sangat besar, pandanglah dengan pandangan kesadaran, mengadulah kepada Allah, ya Tuhanku, aku tiada punya daya dan tiada punya kuasa. Selanjutnya kita masuk untuk menghidupkan jiwa kerohanian kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya sudah dipahami bahwa baginda Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bapak sekalian ruh dan ada bapak sekalian jasad. Maka kita memiliki ruh, dan ruh itu yang ketika ditukar roh ke jasad, maka jasad bertemu dengan roh, maka disebut jiwa. Jiwa ini kadang lalai terhadap kehidupannya. Sekarang kita masuk kepada salawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilantunkan oleh Bang Ibar. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Rasulullah, Allahu ya Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat karunia dan cahaya iman ini. Sesungguhnya pada malam ini kalam hikmah yang ingin disampaikan dikutip dari Nasaul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian harus bergaul dengan para ulama dan mendengarkan perkataan hukama, karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah atau ilmu yang bermanfaat, sebagaimana dia menghidupkan tanah tandus dengan air hujan. Jadi sesungguhnya pergaulan kita itu juga menentukan daripada sifat-sifat yang akan tersahir pada diri kita. Jika kita senantiasa mendekati cahaya, maka sesungguhnya cahaya itu akan memercik pada diri kita. Jadi pergaulan itu sesungguhnya sangat penting, karena di dunia maya itu saya lihat terlalu banyak pergaulan-pergaulan yang justru menimbulkan kebencian terhadap para ulama. Padahal sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Ulama mana yang dimaksud adalah ulama-ulama hikmah, adalah ulama-ulama yang membawa kepada Tuhan. Karena sesungguhnya di akhir zaman ini kelihatan begitu nampak banyak ulama, tetapi sebenarnya mereka jauh atau bahkan menjauhkan umat dari Tuhan. Mereka berbicara tentang ketuhanan, sementara mereka menjadi ilmu-ilmu mereka justru menjadi hijab menuju kepada Tuhan.
mereka sibuk bermain dengan ilmu-ilmu, mereka sibuk bermain dengan dalil-dalil. Pada akhirnya mereka hanya mempertentangkan dalil-dalil dan kitab-kitab antara satu dengan lainnya. Padahal sesungguhnya mempertentangkan ayat-ayat Allah, mempertentangkan kalam-kalam hikmah, sesungguhnya itu mematikan hati. Padahal sesungguhnya adalah tujuan daripada ulama adalah menghidupkan hati, menghidupkan cahaya hati, agar umat-umat senantiasa tersinari yang namanya nur ilahi, cahaya ilahi. Karena sesungguhnya manusia hanya akan bisa mencapai jalan kebenaran ketika cahaya nur yang ada di dalam dirinya itu hidup. Itulah sebabnya dikatakan sesungguhnya Allah membimbing manusia melalui cahayanya. Cahayanya ada pada diri kita. Inilah yang senantiasa dihidupkan dengan mendekati para majelis-majelis zikir, mendekati majelis-majelis selawat. Karena sesungguhnya dengan selawat dan zikir itu sesungguhnya menghidupkan hati. Hati yang hidup akan senantiasa hadir di dalam majelis itu. Itu adalah salah satu tujuan daripada bergaul dengan para ulama, bergaul dengan orang-orang yang cahaya, yang memiliki cahaya. Karena sesungguhnya sudah jelas ketentuan Allah bahwa manusia akan dibangkitkan akan dibangkitkan dari kubur dengan bergolong-golongan. Jangan sampai kita di dunia ini tidak punya golongan, jangan sampai di dunia ini tidak punya majelis, sehingga kita seperti anak ayam yang kehilangan induk pada saat itu mencari-cari di manakah golonganku, padahal saat di dunia mereka tidak memiliki golongan sama sekali. Orang-orang akan dibangkitkan bersama golongannya. Maka sebaik-baik golongan adalah golongan yang senantiasa menumbuhkan cinta kepada Allah, menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, dan senantiasa menasihati di dalam kebenaran dan menaati kesabaran. Artinya dengan bersabar, bahwa sesungguhnya sabar itu adalah bagian daripada cahaya itu sendiri. Jadi semoga kita senantiasa bermajelis untuk menghidupkan cahaya hati. Kita tahu bahwa kita ini kotor, kita larut di dalam kekotoran sampai bagaimanapun juga itu akan sulit untuk bersih. Jika kita ingin hanya sendiri membersihkan diri, mestilah kita berkumpul dan bersama, memaksakan diri berkumpul bersama, sehingga di dalam majelis itu kita sama-sama mendapat cahaya. Karena satu di antara yang ikhlas di antara para jamaah, maka sesungguhnya itu akan meliputi daripada jamaah lain. Ada yang lainnya lalai, tetapi ada satu di antara jamaah ikhlas bermajelis, maka itulah yang dipandang, dan yang lainnya juga akan terpercik cahaya daripada cahaya nurullah. Sesungguhnya cahaya Allah itu sudah meliputi diri kita, bahkan sudah ada di dalam diri kita. Namun kita belum menyadari dan kurang kesadaran bahwa sesungguhnya cahaya sudah meliputi diri kita. Jangan sampai kita seperti orang yang melihat tetapi buta, mencari cahaya. Di manakah cahaya itu? Padahal cahaya itu sudah meliputi diri kita.